Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semua masih dalam keadaan sehat ya anak ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, jangan pernah lupa untuk follow the Bible dan berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemampuan untuk memahami dan mengerti pelajaran kita pada hari ini. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita. Hari ini kita masih belajar dari buku tema 3A, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak teacher dapat membuka buku paketnya dari halaman 96 sampai 104. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar kan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana pertumbuhan dan perkembangan hewan. Tumbuhannya ya. Sebagian besar tumbuhan berasal dari biji. Kalau di sini artinya sebagian besar berarti tidak semua ya nak ya. Tapi kebanyakan tumbuhan itu berasal dari biji. Tumbuhan harus kita pelihara dengan baik agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik juga. Hal ini karena tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Contohnya menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Nah, selain menghasilkan oksigen, tumbuhan itu juga menghasilkan sumber makanan untuk kita konsumsi. Contohnya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Tapi masih banyak lagi manfaat dari tumbuhan bagi manusia. Ini hanya contoh sebagian kecilnya saja. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana perkembangbiakan tumbuhan. Oke, yang pertama, perkembangbiakan alami tumbuhan yang berasal dari biji. Jadi pertama sekali kita akan menanam bijinya. Setelah itu, setelah beberapa saat, setelah kita rawat, biji ini akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah ini seperti tanaman muda yang hanya memiliki beberapa helai daun. Contoh kecambah ini, misalkan anak teacher suka lihat toge, itu adalah kecambah. Jadi seperti itulah kecambah. Nah, jika kecambah ini kita rawat dengan baik, maka kecambah ini akan berubah menjadi tanaman muda, di mana tanaman muda sudah memiliki lebih banyak helai daun. Dan ketika kita rawat lagi dengan baik, maka tanaman muda akan berubah menjadi pohon kecil. Pohon kecil ini sudah lebih besar dari tanaman muda dan jumlah daunnya pun sudah lebih banyak. Setelah itu dia akan bertumbuh dan berkembang menjadi pohon dewasa. Nah, saat pohon sudah dewasa, disinilah pohon akan menghasilkan bunga maupun buah yang bisa kita konsumsi untuk sehari-hari kita ya nak ya. Jadi di sini selain dengan biji, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Ya, nah, tadi kan dikatakan hanya sebagian besar tumbuhan itu dari biji, berarti ada yang berkembang biak juga bukan dari biji, tetapi dari tunas. Anak teacher tahu tidak apa itu tunas? Tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh dari bagian tumbuhan dewasa. Jadi ini adalah anak yang tumbuh dari tumbuhan dewasa. Contohnya ada pada tumbuhan pisang dan juga bambu. Perhatikan gambar yang teacher berikan. Nah, di sini ada diberi tanda panah. Nah, tanda panah ini yang ditunjuk tanda panah adalah tunas. Nah, dia berasal dari tumbuhan dewasa. Jadi bambu dan pisang itu berkembang biak dengan tunas. Nah, inilah contoh perkembangbiakan
tumbuhan. Ada yang dengan biji dan ada juga yang berkembang biak dengan tunas. Udah paham anak-anak teacher? Oke, kita akan lanjutkan ke pembelajarannya. Pohon memerlukan makanan agar dapat tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan manusia. Selain makanan, olahraga juga baik untuk pertumbuhan tubuh kita. Ya, selain kita butuh makanan, kita juga perlu berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Nah, kita dapat melakukan beberapa permainan yang bertujuan untuk menyehatkan tubuh. Misalnya, permainan melompati kaki teman. Jadi, olahraga itu bisa kita lakukan dengan melakukan beberapa permainan. Contohnya dengan permainan melompati kaki teman. Mungkin pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang melompat dan meloncat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang manfaat dari gerakan melompat. Nah, anak teacher masih ingat tidak apa manfaat gerakan melompat? Iya, permainan atau gerakan melompat bermanfaat untuk menguatkan otot kaki dan jantung kita. Jadi permainan ini juga, yaitu permainan melompati kaki teman, bermanfaat untuk menguatkan otot kaki dan jantung kita. Tapi ingat ya anak-anak teacher, ketika melakukan permainan ini, anak-anak teacher harus melakukannya dengan hati-hati agar tidak terjadi cedera. Selain menghasilkan udara yang kita gunakan untuk bernafas, tumbuhan juga dapat kita gunakan untuk membuat sebuah prakarya. Contohnya untuk membuat mozaik. Anak teacher tahu tidak apa itu mozaik? Mozaik adalah karya yang dibuat dengan cara menyusun dan menempel kepingan-kepingan kecil sehingga membentuk sebuah gambar. Jadi mozaik ini sama artinya dengan kolase ya nak ya, hampir sama dengan kolase. Nah, untuk membuat mozaik ada beberapa bahan yang dapat kita gunakan. Contohnya yang pertama yaitu biji. Nah, contoh biji di sini bisa jagung, kacang hijau, kacang kedelai atau yang lainnya, pokoknya yang berbentuk biji anak ya. Di sini teacher berikan sebuah contoh mozaik yang dibuat dari biji-bijian. Yang kedua, bisa berasal dari atau kita buat dari daun. Perhatikan contoh gambar yang teacher berikan. Ini adalah mozaik yang dibuat dari daun kering. Nah, selain dari tumbuhan, ada juga yang kita gunakan dari kertas. Nah, kertas yang dapat kita gunakan di sini adalah kertas warna-warni seperti kertas origami. Nih, contohnya teacher berikan mozaik ikan yang dibuat dari potongan kertas. Dan yang terakhir, ada yang berasal dari keramik. Nah, ini kita gunakan potongan-potongan keramik ya nak ya. Ini biasa kita jumpai pada vas bunga juga, pada pot bunga bisa juga kita jumpai mozaik ya nak. Di sini teacher berikan contohnya adalah panda yang dibuat dari potongan keramik. Nah, inilah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat karya mozaik. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini Nina dan Deli mendapat tugas untuk membuat mozaik dari biji-bijian. Mereka berencana untuk membuat motif kupu-kupu. Jadi Nina dan Deli dapat tugas dari sekolah buat mozaik dari biji-bijian. Jadi mereka berencana membuat motif kupu-kupu. Nah, untuk menghasilkan prakarya yang indah, Nina dan Deli bekerja sama mengerjakannya. Tahu nggak apa kerjasama nak? Ya, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya di sini, Nina dan Deli bekerja sama membuat prakarya
Tujuannya apa? Menghasilkan prakarya yang indah. Jadi tujuan mereka sama, yaitu menghasilkan prakarya yang indah. Nah, manfaat dari kerjasama adalah menumbuhkan kebersamaan sehingga tercipta suasana yang rukun dan nyaman. Selain itu, pekerjaan pun akan terasa lebih ringan sehingga cepat selesai. Jadi manfaat kerjasama itu selain menciptakan kerukunan dan kenyamanan atau kedamaian, bisa juga membuat pekerjaan yang berat itu terasa lebih ringan sehingga cepat selesai. Contohnya seperti Nina dan Deli di sini ya nak ya. Mereka bekerja sama. Misalkan hanya sendiri Nina yang mengerjakan, pasti akan terasa berat buat Nina menyelesaikan mozaik ini. Tapi karena dia bekerja sama dengan Deli, maka pekerjaan ini pun akan terasa lebih ringan. Nah, itulah manfaat dari kerjasama. Jadi anak teacher harus menerapkan sikap kerjasama dimanapun anak teacher berada. Supaya apa? Tercapai kehidupan atau suasana yang rukun dan nyaman. Tapi ingat, kerjasama itu tidak di semua suasana bisa kita lakukannya nak. Contoh saat ujian nggak boleh kerja sama. Ingat ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Nina dan Deli berencana membuat 3 karya mozaik. Mereka menggunakan beberapa jenis biji-bijian. Ada kacang hijau, jagung, dan kuaci. Nina memiliki 27 biji kuaci. Berapa biji kuaci yang dibutuhkan untuk satu mozaik? Nah, di sini kan dikatakan mereka mau buat 3 mozaik nih. Sedangkan Nina hanya memiliki 27 biji kuaci. Berarti satu mozaik itu memakai berapa kuaci? Nah, soal cerita ini dapat kita selesaikan dengan cara pembagian. Anak-anak teacher masih ingat tidak apa itu pembagian? Iya. Pembagian adalah pengurangan berulang sampai habis. Artinya kita kurangkan sampai habis, sampai dia menghasilkan 0. Oke, di sini kita akan membuat penyelesaiannya. Anak teacher, mohon perhatikan baik-baik. Nah, penyelesaian pembagian dapat kita gunakan atau kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan pengurangan berulang. Contoh yang pertama 27. Tadi dikatakan 27 ada kuacinya dikurang 9. Nah, dikurang 9. 27 dikurang 9 sama dengan berapa nak? Iya, masih ada 18, berarti belum habis. Kita kurangkan lagi dengan 9. 18 dikurang 9 sama dengan berapa? Iya, 9, masih belum habis. Lalu dikurang lagi dengan 9. 9 dikurang 9 sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa simpulkan, di sini ada 3 kali pengurangan sampai habis. Jadi 27 dibagi 9 sama dengan 3. Nah, selain dengan menggunakan pengurangan berulang, bila bilangannya lebih besar, kita dapat melakukan pembagian itu dengan cara bersusun pendek. Perhatikan contoh yang teacher berikan. Bersusun pendek, di sini teacher berikan 96 dibagi 2. Kalau kita buat ini dalam pengurangan berulang, pasti akan sangat panjang sekali ya nak ya. Jadi kalau bilangannya sudah banyak begini, kita dapat menyelesaikannya dengan bersusun pendek. Caranya bagaimana? Pertama kita tulis dulu 96 dibagi 2. Setelah itu kita bagikan satu per satu. Kita mulai dari angka yang paling kiri, yaitu angka 9. 9 dibagi 2 dapat berapa? Ya, dapat 4. Kita tulis di atas. Kalau sudah dapat 4, kita tulis di atas. Lalu kita kalikan 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita letakkan di bawah
9 karena yang tadi kita bagikan adalah angka 9. Jadi hasil perkaliannya pun harus di bawah 9. Lalu kita kurangkan 9 dikurang 9 dikurang 8 sama dengan 1. 1 dibagi 2 bisa? Tidak bisa. Lalu kita turunkan angka 6. Berarti menjadi 16 dibagi 2. Nah, sekarang 16 dibagi 2 dapat berapa, Nak? Atau begini, titik-titik dikali 2 sama dengan 16 sama adalah berapakah titik itu? Ya, 8. Jadi kita dapat 8, kalikan kembali. 8 dikali 2 sama dengan 16. Lalu kita kurangkan. Setelah itu dapat hasilnya 0. Berarti 96 dibagi 2 sama dengan 48. Oke, anak teacher sudah paham? Nah, inilah penyelesaian pembagian dengan cara bersusun pendek ataupun pengurangan berulang. Teacher harap anak teacher dapat memahaminya. Kalaupun masih kurang paham, anak teacher dapat membuka bukunya pada halaman 99 sampai halaman 100. Di situ ada penjelasan tentang pembagian. Oke. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Teacher harap anak teacher dapat memahaminya. Dan ingat, jika ada materi yang tidak dipahami, boleh tanyakan kepada teacher melalui WA. Dan untuk tugas hari ini, teacher ambil dari halaman 101, nomor 3 dan 5. Ingat ya, Nak, hanya nomor 3 dan 5. Untuk nomor 5 itu, teacher minta anak-anak teacher menyelesaikannya dengan cara bersusun pendek. Ya, jadi nomor 5 penyelesaiannya dengan cara bersusun pendek. Latihan ini dikerjakan di buku latihan. Ingat, Nak, di buku latihan supaya teacher lebih mudah untuk mengkoreksinya. Oke, anak-anak teacher, sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih buat anak-anak teacher yang sudah menonton videonya sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati.